Kemudian jemaah saya muliakan, ada juga segolongan para ulama yang mengatakan tidak boleh ruqyah kecuali hanya dalam perkara penyakit ain saja. Ain atau sihir sejenisnya. Ain atau yang berkaitan dengan digigit binatang berbisa, binatang berbahaya, ular, kalajengking dan sebagainya. Sebahagian para ulama yang lain pun melihat makruh ruqyah. Ya. Makruh ruqyah. Alasannya kenapa? Karena itu bisa mengurangi atau membuat cacat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang mengatakan demikian Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ada yang menyebutkan juga para ulama mengatakan makruh kecuali dengan al-mu'awwidzat. Ya, masuk qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas itu boleh. Berlindung pada Allah doa-doa boleh. Sebagian para ulama lain ini bicara secara umum, mereka membedakan antara ruqyah sebelum ditimpa sebuah penyakit atau musibah, disihir dan sebagainya, dengan ruqyah setelah orang tersebut terkena sihir atau penyakit lainnya. Maka yang dilarang adalah meruqyah sesuatu sebelum terjadi. Ala kulli hal, ya, lupa jelas dalam bab ruqyah, ketika jelas dia. Jadi jangan dipahami hadis tadi keharaman ruqyah. Bahkan orang yang meruqyah itu bagian daripada berbuat kebaikan kepada orang lain. Hadirin saya muliakan, adapun bicara tatayyur sudah kita singgung pertemuan lalu, itu kebiasaan jahiliyah. Ya, bahkan Ibnu Hajar rahimahullah beliau menukilkan dari Al-Hulaimi, dikatakan bahwasanya wa kana al-Arab, dulu orang-orang Arab yatatayyarun bi sautil ghurab. Dulu orang Arab itu tatayyur, jadi menganggap sial dengan suara sebuah burung, satu burung. Ya. Suara elang, sunyo, kayak betul dicemnya. Nyo nanti pupu. Nyo bahaya. Ini apapun berbicara hukumnya, apabila orang ini berkeyakinan bahwasanya apa yang disaksikannya, ya, itu memberikan pengaruh, ya, maka dia bisa kufur. Kenapa? Dia bisa menganggap seakan-akan hal tersebut bagian daripada mengatur urusan alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bagaimana jika hal itu mungkin muncul di benak kita? Maka segeralah berta'awudz, lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan tersebut dan mintalah kebaikannya dan lanjutkan dengan tawakal kepada Allah. Hadirin saya muliakan, ya, pembahasan berikutnya berkaitan dengan tawakal dan yakin ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk syurga yang banyak dia. Yang tadi masuk syurga tanpa hisab dan adab. Di hadis yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, "Ama tardawna an takunu rub'a ahli jannah?" Qala fakabbarna. Apakah kalian tidak senang akan menjadi bagian daripada seperempat ahli syurga? Qal fakabbarna. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kami pun bertakbir. Thumma qala inni la arju an takunu syatra ahli jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku berharap agar kalian menjadi setengah daripada ahli syurga. Wa sa'ukhbirukum an dzalik. Maka disampaikan sampai bandingan orang muslim dengan orang kafir. Itu bayangkan satu bulu yang berwarna putih yang ada
di satu sapi, ya, sapi hitam, atau warna hitam bulunya di sebuah sapi yang warna putih. Begitulah jumlah kita. Kemudian jemaah saya muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita mengenal hal-hal yang mendasar dalam agama kita. Karena hal-hal inilah yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan manfaat untuk diri mereka yang berkaitan dengan urusan akhirat mereka. Yang ciri sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang sangat antusias untuk mendapatkan manfaat akhirat ketika hidup di dunia ini. Karena kalau orang untuk bisa dapatkan manfaat dunia, memang demurung. Tapi bagaimana orang yang bergegas untuk segera mendapatkan manfaat akhirat, kehidupan di akhirat nantinya. Kita lihat banyak hadis berbicara hal ini. Ya. Sebagaimana Uqashah radhiyallahu anhu tadi. Ya. Bergegas untuk mempersiapkan banyak amal soleh. Uqashah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, dia segera mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alni minhum." Doalah kepada Allah agar aku jadi bagian daripada mereka. Maka di sini kita lihat juga pada sahabat-sahabat yang lain banyak. Seperti bersegeranya Umair bin Humam radhiyallahu anhu. Siapa Umair ini? Ini sahabat yang luar biasa. Kejadian sebuah perang Badar. Perang Badar, bertemunya barisan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan perang Badar itu telah diutus intelijen untuk melihat bagaimana kafilah dari golongan orang-orang musyrikin tersebut. Sehingga ketika telah berhadapan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, bangkitlah kalian, majulah kalian menuju syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bergegas dan majulah kalian, bangkit menuju syurga Allah seluas langit dan bumi. Didengar oleh sahabat Umair bin Humam radhiyallahu anhu. Al-Humam. Beliau mengatakan, yaqulu Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu, ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Syurga yang seluas langit dan bumi ya Rasulullah? Qala na'am. Rasul mengatakan ya. Qala bakh. Makna bakh ini kalimat pujian, senang, suka. Kalau bahasa kita, wah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendengar ucapan tadi. Beliau mengatakan kepada Umar, "Ma yahmiluka ala qaulika bakh." Wahai Umar, apa yang membuat kamu mengatakan bakh, wah itu? Qala la, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, illa raja'atan an akuna min ahliha. Tidaklah aku katakan bakh, wah, melainkan aku sangat berharap agar aku menjadi bagian daripada penduduk syurga itu yang seluas langit dan bumi. Azim. Qal, maka Nabi dengan segera mengatakan, fa innaka min ahliha. Wahai Umar, engkaulah bagian pada ahlinya. Wahai Umar, engkaulah bagian daripada ahli syurga yang seluas langit dan bumi. Sahabat pantang geneng syurga, ya Rasulullah. Lun, masalah cara akibat. Tapi ya cara. Allah. Fa akhraja tamarat min qarni. Dan dia waktu itu ada kurma di tangannya, di tempat dia akan makan. Maka beliau memakannya, 2 kurma yang dia makan, faja'ala ya'kul minhun, maka dia makan sebagian daripada kurma itu. Thumma qal, ketika dia makan itu dia mengatakan,
"La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Oh, andaikan aku masih tetap hidup dalam kondisi aku makan kurma ini, sungguh kehidupan yang lama. Lama ini, bikin lama ini. Pajuh kurma trip. Syurga ke? Tengok tinggal itu temayang. Teleh buka puasa. Buka puasa, tujuan dalam syurga. Berharap. Pergi wandang kaya dan Allah. Pergi. Temayang tidur di rumah. Beda teman sahabat. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Innaha la hayatun tawilah. Ini kehidupan yang lama ni, panjang tahu dia lagi nyo. Trip dah. Qala farama. Maka dia pun melempar kurma-kurma yang ada di tangan di sisanya itu. Farama kana ma'ahu min at-tamar. Thumma qatalahum hatta qutil. Akhirnya dia masuk dalam medan perang dan akhirnya pun dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur, Allah akan nampakkan kejujurannya. Ya, orang yang jujur minta kepada Allah sebelum tidur, dia selalu berdoa kepada Allah. Setiap hari dia minta kepada Allah agar Allah berikan dia syahid. Dia akan diberikan syahid walaupun mati di tempat tidurnya. Apalagi di medan jihad. Ya Allah, berharap. Rasul mengatakan, "Anta minhum." Bisa dibayangkan, Pak, di hadapan musuh orang musyrikin, Rasulullah katakan, "Syurga. Syurga seluas langit dan bumi." Rasul mengatakan dengan cepat, "Engkau ahlinya, engkau orangnya." Di malam ini kita dapat tambahan, selain Uqashah, ada Umar bin Al-Humam yang menjadi ahli syurga. Ya, ketika di dunia sudah dikabarkan. Thumma qatalhum hatta qutil. Allahu akbar. Hadirin yang saya muliakan. Maka para ahli zuhud, orang-orang zuhud mengatakan bahwasanya aku mengetahui bahwasanya seseorang yang mendengar tentang syurga dan neraka, enggak mungkin dia waktu yang dia lewatinya itu tanpa zikir kepada Allah, tanpa salat, tanpa membaca Al-Quran dan tanpa berbuat kebaikan. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Ini contoh ya, hadis lain yang berkaitan dengan begitu yakinnya mereka para sahabat dan begitu bersegeranya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Makan kurma berapa 2 biji merasa lama. Ya. Tanya kadang urut adan dah kan. Tengah baru ada pejabu beradai adan. Di penjara wajud kamat. Beli lagi dengan. Jadi gadah pada puasa tu. Di bunga sampai tepuk dah denda. Bah buka puasa. Ini pun yang puasa. Mana ini pun mana yang puasa? Belum puasa sunat. Ya kan? Ini pun yang puasa. Baik. Hadirin saya muliakan. Sedikit lagi yang saya sampaikan pada akhir hadis ini adalah kita perlu lihat siapa Uqashah yang diceritakan dalam hadis yang pertama tadi. Siapa Uqashah itu? Menjadi orang yang bersegera dia ke dalam janji atau sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Jadi Uqashah hanya orang yang sangat bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Beliau ini adalah merupakan tokoh orang-orang penting di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang terpandang, pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat. Begitu kata Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Begitu kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Uqashah ini merupakan orang yang termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Dia orang-orang yang bagus, ya, orang-orang yang hebat, ya. Dan beliau pun hijrah, kunyahnya Abu Mihsan, hijrah, dan beliau ikut dalam perang Badar. Ya. Begitu juga beliau di kebaikan dan hal-hal yang lain juga ikut andil, ya, luar biasa. Sampai-sampai dalam perang Badar itu beliau berperang begitu sengit, ya. Sampai-sampai pedangnya itu patah, Pak.
patah peda. Bukan patah semangat, patah peda. Beda patah peda dengan patah semangat. Ini patah peda tangking semangat. Subhanallah. Di tangannya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya suatu cabang kayu, pokok kayu lah. Kemudian dia pun melanjutkan perang. Subhanallah. Faqatala bi hatta fatahallah. Subhanallah. Sampai beliau akhirnya juga ikut dalam perang Riddah melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Ala kulli hal, semangat yang pada Umar, semangat yang pada Ukasyah, orang-orang yang yakinnya begitu kuat, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu hebat. Mudah-mudahan jadi menyemangati kita, meneladani mereka. Sungguh yang hari ini ada pada kita adalah kelemahan sebenarnya. Lemahnya keyakinan, lemahnya semangat dalam beramal. Sehingga kadang kita mendengar hal-hal seperti ini, mungkin semangat enggak ada. Semangat enggak ada. Sama kayak orang lihat pendaki gunung. Mungkin iyo kali ere. Aku ke cerita dia kali ke. Tahu mungkin. Kenapa? Semangat kita enggak ada. Semangat kita enggak ada. Allah. Ya, mudah-mudahan ini penting untuk kita jadikan motivasi kita dalam beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita senantiasa orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan menjadi orang-orang yang dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Harus yakin untuk bisa. Ya. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah pertemuan ke depan kita akan memasuki hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya di antaranya berkaitan dengan doa. Kalau berkaitan doa, saya harapkan kita jemaah itu bisa menghafal dan bisa mengamalkannya. Doa yang berkaitan dengan yakin, doa dengan tawakal, bisa dihafal. InsyaAllah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.